Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dengan live streaming GPD Eklesia Modo Inding. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah atau Bapak Ibu yang sementara menyaksikan live streaming ini, saya percaya kekuatan Tuhan menjadi bagianmu. Saya percaya jawaban Tuhan menjadi bagianmu. Tinggal terus di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Maka engkau selalu akan melihat bagaimana cara Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rencanamu, dalam semua apa yang engkau kerjakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Memang di hari-hari ini sudah sangat mengharapkan untuk beribadah di gereja, tetapi situasi tidak memungkinkan karena kita ada di Minsel. Tetapi saya percaya, saya selalu katakan, di tempat engkau beribadah di rumah masing-masing, kalau engkau sungguh menyerah, kalau engkau sungguh beribadah, kuasa ibadah itu yang akan memberkati engkau. Amin. Apa yang engkau butuh dalam hidupmu, Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming. Puji Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan baca dalam satu firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 9. Ayat ini atau firman Tuhan ini tidak asing mungkin bagi jemaat Tuhan, karena sisi gelap ini sudah pernah disampaikan oleh hamba Tuhan. Tapi saya percaya pagi hari ini kalau Tuhan mengingatkan lagi kita untuk sisi gelap ini, saya percaya berarti ada sesuatu maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Saya baca di dalam nama Yesus, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan dengan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahan itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ayat ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya dan saudara pada pagi hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan, karena hanya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita lagi boleh bertemu, kita lagi boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat ini saya katakan tadi, ayat ini tidak lazim. Bahkan mungkin waktu engkau sekolah minggu, engkau sudah sangat tahu akan bagaimana kedua kakak beradik ini, Kain dan Habel ini. Manusia yang dilahirkan pertama dari Adam dan Hawa, kakak beradik pertama yang dilahirkan dari Adam dan Hawa, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua, sekalipun pada waktu itu Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Siapapun saya dan saudara, siapapun manusia di bumi ini, kenapa saya katakan tadi sisi gelap, memiliki sisi gelapnya, memiliki sesuatu yang buruk. Berarti kalau sisi gelap sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang kebanyakan orang tidak suka. Sisi gelap ini, siapapun saya dan saudara, karena dosa mengakibatkan saya dan saudara memiliki yang bernama sisi gelap ini. Kain dan Habel ini dilahirkan dengan luar biasa karena kasih karunia, karena pertolongan Tuhan. Allah berkata, karena pertolongan Tuhan Kain boleh lahir, Kain boleh ada. Kain atau arti dari kata nama Kain ini dilahirkan atas kasih karunia. Bayangkan, orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan itu luar biasa. Makanya kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini sering sisi gelap ini mengintai bagaimana cara untuk dapat menguasainya. Sekalipun tadinya saya dan saudara orang-orang yang hidup dalam kasih karunia,
menguasai. Kalau saya dan saudara tidak memiliki firman, tidak memiliki Roh Kudus, sisi gelap ini akan membuat saya dikuasai. Firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana Kain yang tadinya lahir atau dilahirkan atas kasih karunia bisa hidup di dalam kehidupan yang jahat. Seorang yang betul-betul sebenarnya tahu, mengerti. Sebab Adam dan Hawa orang yang pertama di muka bumi ini. Dan dia adalah anak yang tertua. Dia tahu apa yang dilakukan oleh orang tua. Kenyataannya, dia lebih dulu mempersembahkan persembahan daripada Habel. Habel tinggal mengikuti dia. Dilihat oleh kakaknya membawa persembahan, maka dia juga membawa persembahan. Bukankah itu suatu contoh sebenarnya yang baik daripada seorang yang bernama Kain? Tetapi kenapa Kain sampai hidupnya dikuasai oleh sisi gelap? Hidupnya dikuasai oleh yang bernama kegeraman. Hidupnya dikuasai oleh yang bernama sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Apakah Tuhan tidak mengasihi dia? Tuhan sangat mengasihi dia. Seorang yang bernama Kain, dia hidup dengan sisi gelap menguasai hati dan pikirannya. Dan sisi gelap ini memang sesuatu yang kecil tapi bisa berbahaya bagi saya dan saudara. Makanya saya katakan tadi, firman Tuhan ini yang sanggup memberikan kepada kita sisi terangnya. Api Tuhan itu harus ada. Kuasa firman itu harus ada dalam hidup saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak dikuasai oleh yang bernama sisi gelap ini. Kenapa Kain sampai melakukan itu? Bukankah dia memberi contoh kepada Habel sehingga Habel mengikuti? Saya dan saudara, kalau tidak hati-hati, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak berserah kepada Tuhan, kita tidak sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka sisi gelap ini sangat mudah menguasai. Seringkali kita bicara, cuma biasa saja, cuma kecil kok, cuma dusta kecil. Tetapi sesuatu yang biasa lama-lama jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan jadi susah untuk menghilangkan. Karena sudah jadi kebiasaan. Tadinya cuma biasa, tapi sekarang jadi kebiasaan. Saya dan saudara harus betul-betul punya kekuatan untuk menguasai sisi gelapnya, bukan sisi gelapnya yang menguasai kita. Bagaimana seorang Kain ini bisa dikuasai oleh sisi gelap? Kenapa sisi gelap itu menguasai dia? Coba kita buka dalam Ibrani pasal 4, 11 ayat 4. Kenapa persembahan daripada Kain tidak diterima? Kenapa Kain jadi panas hati? Kenapa Kain sepertinya sulit untuk menerima situasi ini? Karena sisi gelap itu telah menguasai Kain, yang mengakibatkan dia kehilangan iman. Jadi dalam Ibrani 11 bahwa Kain ini kehilangan iman. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak berdasarkan iman. Ayat yang keempat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel mempersembahkan karena iman percayanya kepada Allah. Rasa syukur. Orang kalau memberikan persembahan itu merupakan suatu rasa syukur. Merupakan sesuatu yang sebagai orang percaya itu suatu keharusan. Persembahan mempersembahkan, apalagi dalam kehidupan seluruh hidup saya dan saudara. Kain kehilangan iman. Dia tidak mempersembahkan persembahannya dengan iman. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya ibadah, yang penting saya memberi persembahan. Tetapi yang sebenarnya Tuhan mau engkau mempersembahkan seluruh hidupmu, hati pikiranmu, seluruhnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan lihat hatimu, motivasimu kepada Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu. Jangan seperti Kain, dia kehilangan iman waktu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Padahal dia yang lebih dulu. Dia hidup dengan atau dilahirkan dengan kasih karunia. Kenapa dia kehilangan kasih karunia? Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, sekalipun kita di rumah, ibadahmu betul-betul ibadah yang diberkati. Engkau mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan.
pujianmu, penyembahanmu. Berulang-ulang saya katakan, jangan karena situasi. Santai-santai saja memuji Tuhan. Nanti kalau gereja sudah dibuka kita ibadah, seenak-enak atau sehebatnya menjadi gereja. Tidak, saudara. Di rumah saja Tuhan lihat hatimu. Kalau engkau ibadah, yang penting saya ibadah. Apalagi live streaming. Sambil ibadah makan, sambil ibadah bekerja, sambil ibadah melakukan sesuatu. Menghargai hadirat Tuhan itu paling penting dalam hidup. Waktu engkau belajar menghargai Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan biarkan sisi gelap ini menguasai, sehingga engkau melakukannya cuma sekedar, bukan melakukan karena cinta Tuhan, bukan melakukan karena engkau mengasihi Tuhan, bukan karena engkau melakukan karena engkau tinggal membalas kemurahan Tuhan. Kain kehilangan iman karena Habel mempersembahkan dengan iman. Dia percaya bahwa inilah persembahan yang terbaik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, engkau waktu mempersembahkan sesuatu kepada engkau, waktu mau datang di hadirat Tuhan, minta kekudusan kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan aku, kuduskan keluargaku, agar kita layak, persembahan kita layak diterima oleh Tuhan. Tidak menjadi ukuran sehebat engkau memimpin pujian, tidak menjadi ukuran. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, tidak menjadi ukuran. Sekalipun mungkin suaramu cuma pas-pasan, waktu engkau memuji Tuhan, waktu engkau menyembah Tuhan, engkau bisa menarik hadirat Tuhan turun di tengah keluargamu. Engkau bisa menarik hadirat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau bisa menarik hadirat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun suaramu tidak baik, puji Tuhan, suaramu baik dan dipakai untuk Tuhan. Mungkin engkau berkata, saya cuma bisa nyanyi di kamar mandi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu engkau melakukan dengan iman percaya kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh, hati Tuhan akan disenangkan. Tuhan akan berkenan untuk setiap pujianmu. Ibu-ibu mungkin di dapur lagi masak, tapi engkau memuji Tuhan, tanpa sadar air mata mulai jatuh. Engkau merasakan sukacita padahal lagi masak. Engkau yang punya masalah, di tengah masalahmu engkau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh persembahkan sesuatu yang terbaik oleh Tuhan kepada Tuhan. Tuhan tidak tahan mendengar teriakan orang berteriak minta tolong kepada Dia, apalagi anak-anak Tuhan. Tuhan, hati Tuhan sangat tergerak penuh dengan belas kasih waktu engkau sujud menyembah, mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan soal banyaknya, tapi soal kerelaan di hatimu mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan soal banyaknya. Ada orang mempersembahkan karena banyaknya, supaya dia lihat orang, supaya orang tahu saya memberi yang paling banyak. Bukan soal itu. Tetapi yang Tuhan mau, engkau mempersembahkan sesuatu yang betul-betul dengan ucapan syukur. Persembahan yang berkenan adalah hidupmu sendiri. Kain kehilangan iman waktu mempersembahkan sesuatu. Orang kalau kehilangan iman, dikira dia jahat. Dia bisa dikuasai oleh sisi gelap ini karena dia tidak menguasainya. Dia tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan Roh Kudus menjamahnya. Sekalipun suara hatinya telah berbicara, engkau salah, berbalik, kembali. Tuhan tidak pernah menolak kalau engkau kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan cuman karena masalah. Orang bisa kehilangan iman karena penyakit, saudara. Dan orang bisa kehilangan iman karena kesusahan. Orang bisa kehilangan iman karena masalah. Orang bisa kehilangan karena pergumulan. Orang bisa kehilangan itu karena situasi. Orang bisa kehilangan karena dia tidak mampu bergerak. Tetapi kalau engkau sungguh cari Tuhan, engkau tidak akan kehilangan iman. Situasi tidak akan menguasai, sisi gelap ini tidak akan menguasai, tapi engkau sendiri akan menguasai sisi gelap. Bahwa sekalipun saya sakit, sekalipun situasi kurang, sekalipun kemauan saya berkurang, tapi aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhanku. Jangan berkata, kalau Tuhan tidak sembuhkan saya tidak akan setia. Saya banyak melihat orang-orang seperti itu di dalam pelayanan Tuhan percayakan. Enak sekali datang minta doa untuk disembuhkan. Setelah sembuh, tidak tahu dari mana.
bilang, kemarin dari mana semua? Kemarin waktu engkau sakit siang malam datang berdoa. Tapi kamu ibadah enggak? Memuji Tuhan enggak? Orang bisa kehilangan iman seperti Kain, sehingga sisi gelap ini menguasai Kain. Bahaya orang kalau sisi gelap kuasai. Bahaya saudara. Engkau bapak-bapak, engkau ibu-ibu, bahaya. Kalau pikiran mulai kotor, pikiran mulai tidak dikendalikan dengan firman, engkau berhati-hati, engkau bisa dikuasai oleh bernama sisi gelap ini. Dan setan bisa mengintip. Oleh sebab itu bangkitkan terus imanmu. Percayamu kepada Tuhan. Bahwa apapun, aku akan tetap mencari Tuhan. Sekalipun engkau lagi susah, engkau lagi bergumul, setiap hari air mata. Tapi saya berkata pada pagi hari ini, kalau engkau berserah dengan iman kepada Tuhan, Tuhan tidak tahan melihat air mata orang percaya. Tuhan tidak tahan melihat waktu engkau menangis dengan sungguh, waktu hatimu hancur membutuhkan Dia dalam hidupmu. Tuhan tidak tahan, saudara. Minggu kemarin saya khotbah tentang mengampuni. Beberapa orang jemaat datang di sini, bahkan bukan dari jemaat datang di sini, berkata, ibu saya sudah mengampuni, berulang-ulang saya sudah mengampuni, tetapi terus seperti ini. Saya katakan, memang saya sudah capek mengampuni. Saya katakan, selama engkau masih sehat mengampuni. Setiap hari kalau dia mengampuni dan terus mengampuni sampai engkau menjadikan sukacita itu pengampunan. Selama engkau berbicara tentang orang yang mungkin temanmu atau orang tuamu, berarti hatimu belum bisa mengampuni. Dan itu sisi gelap, saudara. Itu sisi gelap. Pengampunan salah satu hal yang paling sulit. Makanya kalau engkau tidak mengampuni, kepahitan itu akan menguasai engkau. Itu bahaya sekali, saudara. Adam saja Kain saja dilahirkan dari kasih karunia, bisa kehilangan kasih karunia. Apalagi cuma saya dan saudara. Kasih karunia Allah bisa hilang seiring dengan waktu berjalan, seiring dengan persoalan, seiring dengan masalah, seiring dengan pergumulan yang berat. Iman bisa hilang. Oleh sebab itu saya katakan pada siang hari ini, engkau harus sungguh-sungguh kembali kepada firman. Minta Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Minta kekuatan daripada Tuhan agar sisi gelap ini tidak menguasai hatimu. Saya katakan tadi, akibat dari sisi gelap ini, Kain membunuh adiknya sendiri. Baru berdua kakak beradik di muka bumi ini sudah saling membunuh. Sudah ada pembunuhan. Oleh sebab itu, kalau engkau tidak menguasai, mungkin engkau berkata, saya tidak membunuh orang secara pedang, tidak. Tetapi perkataanmu bisa membunuh orang. Caramu bisa membunuh iman orang. Oleh sebab itu pagi hari ini saya katakan kembali, bangkitkan. Jangan biarkan sisi gelap. Kalaupun masih ada sisi gelap, berdoa pada siang hari ini supaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Kembali kepada Tuhan. Kenapa Kain dikuasai oleh sisi gelap ini? Kenapa Kain dikuasai oleh yang bernama situasi atau keadaan yang sangat menghancurkan ini? Tadi saya katakan ada kehilangan iman. Kesempatan Tuhan telah beri bagi dia. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan kau. Berarti Kain lebih dulu baru Habel. Persembahan dari anak sulung kambing domba yang lemah-lemah. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah Tuhan tidak beri kesempatan untuk dia? Ayat yang ke-7 berkata, apakah mukamu tidak akan berseri? Kasih Tuhan berbicara dengan penuh kasih, mengharapkan Kain menyadari dosanya, menyadari keadaannya, menyadari bahwa sisi gelap itu sudah mulai menguasai dia. Sering saya dan saudara juga seperti itu. Roh Kudus seringkali mengingatkan suara hatimu yang paling murni telah berkata, jangan melakukan. Tapi engkau berkata, cuma kali ini saja. Dan pada akhirnya kali ini menjadi kali berikut dan terus berikut dan berikut dan berikut dan berikut. Jangan biarkan sisi gelap ini menguasai saya dan saudara. Tuhan sangat berkemurahan dengan Kain, bukan tidak. Dia berkata, apakah mukamu tidak akan berseri? Hatinya sudah sangat panas. Bukan cuma panas, sangat. Marah boleh, manusiawi, bukan tidak. Tetapi jangan biarkan marahmu menguasai engkau, sehingga tidak bisa lagi mengampuni.
Jangan biarkan saudara. Sebab kalau itu ada padamu, apapun yang engkau akan lakukan, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Suka tidak suka, mau tidak mau. Orang yang telah hidup dalam kasih karunia bisa kehilangan kasih karunia itu kalau dia tidak menguasai sisi gelapnya dengan kebenaran dan Roh Kudus. Apakah mukamu tidak akan berseri, muram? Di sini katakan bahwa tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu pintu. Kalau sisi gelap itu kita biarkan, dosa itu mengintip, mengintai saya dan saudara. Sedikit saja kita beri peluang, maka dia akan bekerja. Waktu dia bekerja, maka akhirnya Kain kehilangan kesempatan. Dia kehilangan kesempatan untuk bertobat, padahal suara Tuhan dia langsung dengar. Tidakkah mukamu akan berseri? Kenapa hatimu panas? Hati boleh panas, tapi pikiran harus jadi dingin. Oleh sebab itu Roh Kudus, kita selalu berkata, biar firman Tuhan itu menguasai saudara hati dan pikiran. Makanya firman Tuhan pikirkan perkara surga. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguasai hati, pikiran dan perasaanmu, supaya sisi gelap ini tidak menguasai. Dan sisi gelap ini tidak memandang siapa engkau. Baik engkau hamba Tuhan, pendeta, engkau jemaat biasa, engkau pelayan, siapapun bisa menguasai. Karena tidak ada orang yang kebal dengan yang bernama dosa. Tidak ada orang yang kebal dengan bernama dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata ini pagi hari ini, engkau dapat rasa, engkau merasakan, apakah hatimu panas karena istri, karena suami, karena tetangga, karena orang tua, karena anak. Jangan sampai iblis mengintip, dan jangan sampai sisi gelap ini masuk pada hati dan pikiran. Jangan sampai saudara. Sebagai hamba Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh iman, aku percaya Tuhan memulihkan keadaanmu. Jangan izinkan sisi gelap ini menguasai hatimu. Kenapa hatimu jadi sangat panas? Kenapa mukamu tidak berseri? Apakah karena pergumulan engkau tidak bisa tersenyum? Apakah karena sakit engkau tidak bisa tersenyum? Engkau mulai mengeluh dan engkau berkata, Tuhan, kenapa aku? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku telah beribadah? Bukankah aku telah melakukan semuanya? Koreksi diri saudara, betul tidak seperti itu? Atau masih banyak kurangnya? Kain kehilangan kesempatan untuk bertobat, padahal Tuhan berbicara mengingatkan dia. Tuhan butuh satu pengakuan daripada seorang yang bernama Kain, bahwa betul kita hati ini lagi panas, betul lagi kita sakit hati, betul kita lagi kecewa, kita lagi marah. Tuhan butuh pengakuan yang jujur dari Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat membutuhkan dan memberikan engkau kesempatan. Selama pintu itu masih terbuka, kesempatan berarti masih ada. Oleh sebab itu jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tuhan mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Makanya Amsal 13 ayat 13 berkata, barang siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibat. Jangan remehkan firman. Jangan saudara. Ini akibat daripada Kain meremehkan firman. Maka sisi gelap menguasai dia. Sisi gelap ini membuat Kain tidak bisa melihat lagi yang bernama kasih karunia Tuhan. Kain tidak bisa melihat lagi sesuatu rancangan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Kalau kasih karunia lewat, saudara, habislah saya dan saudara. Kita mau bikin apa kalau sudah tidak kasih karunia? Oleh sebab itu selama kasih karunia Tuhan masih ada, kemurahan Tuhan itu masih ada, kembali kepada Tuhan. Sisi gelap kecil, tapi hati-hati saudara, itu dia bisa membuat imanmu mati. Dia bisa melumpuhkan dan membinasakan engkau. Seperti Kain dibinasakan oleh karena dia tidak mengindahkan firman Tuhan. Dia tidak mengindahkan suara Tuhan. Dia tidak mengindahkan apa yang Tuhan ingatkan kepada dia. Kenapa hati menjadi sangat panas? Orang kalau hati sangat panas saudara, selalu bilang begini,
So terlalu dia bikin kepada saya, so terlalu dia bikin ke kita. Kata terlalu berarti tidak ada lagi kesempatan. Tetapi saya percaya kalau Tuhan ingatkan firman Tuhan pagi hari ini, ada kesempatan bagimu untuk bertobat, ada kesempatan untuk kembali kepada kasih karunia. Karena segala sesuatu sisi gelap ini, jika engkau biarkan dia menguasai hati dan pikiranmu, maka engkau akan terjerumus. Engkau akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Engkau akan kehilangan hadirat Tuhan. Engkau akan kehilangan sesuatu yang bernama janji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan sisi gelap menguasai engkau. Pergunakan setiap waktu yang Tuhan beri, karena hari-hari ini adalah jatuh sesuai dengan firman Tuhan berkata. Kenapa Kain dikuasai oleh sisi gelap? Jadi yang pertama karena Kain kehilangan iman. Kedua karena dia kesempatan untuk dia untuk bertobat dia tidak indahkan. Dia meremehkan firman Tuhan. Dia tidak hidup. Dia tidak ingat sebenarnya Tuhan mengharapkan untuk dia bertobat, mengingatkan apa yang sementara terjadi. Tetapi dia menyangkal diri dengan banyak alasan. Apakah aku penjaga adikku? Itu alasan saudara. Alasan. Dan Tuhan tidak mau saudara menjadi anak Tuhan yang beralasan. Waktu engkau dipanggil Tuhan melayani Tuhan, engkau singers, engkau WL, harus bermain musik, jangan ada alasan saudara. Jangan. Kalau engkau banyak alasan, Tuhan bisa ganti dengan orang lain. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, lakukanlah semua dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap hari sisi gelap itu bisa mengintip saudara-saudara setiap hari. Oleh sebab itu selalu berkata, Tuhan jaga hatiku, jaga pikiranku, jaga tindakanku. Sebagaimana Kain, dia kehilangan karena dia biarkan sisi gelap itu menguasai hidupnya. Dan yang ketiga, kenapa Kain dikuasai oleh sisi gelapnya? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Saya percaya pagi hari ini, koreksi dirimu jika masih ada yang kurang, ada sisi gelap. Mungkin engkau terbiasa dengan marah-marah, terbiasa dengan tidak bisa mengampuni, terbiasa dengan caci maki, terbiasa dengan sesuatu yang tidak berkenan. Koreksi diri. Tuhan masih beri engkau kesempatan untuk kembali kepada Dia, untuk hidup dengan Tuhan, supaya engkau tidak kehilangan kasih karunia. Ayat yang ke-12 begini bunyinya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Tuhan tidak menerima persembahan karena memang Kain jahat. Tuhan tidak menerima karena dia tidak mempersembahkan dengan hati. Sedangkan Kain benar. Itu sesuatu yang bertolak belakang benar dan jahat. Kain lahir dari jahat. Padahal hidup atau dia waktu lahir itu karena kasih karunia. Ternyata orang bisa kehilangan kasih karunia diiring oleh waktu, seiring dengan waktu. Jadi jangan berkata, kita sudah jadi orang percaya sekian lama. Tapi kalau engkau tidak ada firman dalam hidupmu, engkau bisa kehilangan kasih karunia Allah. Kalau engkau biarkan sisi gelap menguasaimu, engkau bisa kehilangan kasih karunia Allah. Jangan biarkan sisi gelap itu menguasai hidupmu. Jangan biarkan saudara. Saya katakan jangan biarkan murammu mukamu muram. Hanya karena persoalan, hanya karena masalah, hanya karena kekurangan uang, atau hanya karena situasi. Jangan biarkan mukamu muram. Tapi biar engkau berseri, karena kita punya Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Waktu engkau bersuka cita, waktu engkau penuh dengan firman, waktu engkau penuh dengan Roh Kudus, gelap itu tidak akan menguasai engkau. Sisi gelap itu tidak akan datang padamu setiap hari sekalipun dia mengintip. Tapi engkau sudah doa, engkau sudah baca firman, maka kekuatan itu, api itu akan membuat sisi gelap itu hilang. Kalau mati lampu, kita butuh apa? Lilin atau charge, pokoknya kita butuh sesuatu penerangan untuk menguasai itu gelap itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau telah mulai hilang dari kasih karunia, kembali cepat. Selama kesempatan masih ada. Selama engkau diberikan nafas, berarti itu kesempatan. Selama masih engkau dengan firman, berarti itu kesempatan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Banyak orang lain
lahir dari kasih karunia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hilang kasih karunia. Tadinya berapi-api dengan Tuhan, tadinya setia luar biasa dengan Tuhan, tapi lama-kelamaan, saya katakan tadi, karena masalah, cuma karena tersinggung, cuma karena teguran, ya mungkin terlalu keras, tetapi sebenarnya itu untuk kebaikan. Kan firman Tuhan berkata tadi kepada Kain, tidakkah hatimu, wajahmu menjadi berseri? Hati yang panas cuma bisa diredakan oleh firman Roh Kudus. Kalau ada dalam hidupmu, hati boleh panas, tapi engkau akan selalu menguasai sisi gelap itu untuk tidak menguasai engkau. Tapi kalau engkau lepas kontrol, cuma marah sesaat, bisa mengakibatkan sesuatu jadi buruk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan engkau biarkan sisi gelap itu menguasai hati dan pikiranmu, tindakanmu. Tetapi engkau kembali. Kain kehilangan iman, Kain kehilangan kesempatan untuk bertobat. Dan Kain karena memang dia lahir dari yang jahat, karena dia tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Suara Tuhan waktu berbicara kepada dia itu sebagai kesempatan. Saya dan saudara, setiap firman kita dengar itu kesempatan. Jangan berkata bahwa firman itu untuk dia. Firman itu harus untuk saya, bukan untuk dia. Katakan amin. Haleluya. Jangan-jangan itu firman bukan untuk saya, untuk tetanggaku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk anakku, untuk orang tuaku, untuk kakak adikku. Bukan iman untuk saya sendiri, bukan untuk mereka. Karena dengan demikian saudara, saya dan saudara, lewat firman itu bisa ditegur, bisa dikuatkan, bisa dibentuk lagi. Seperti bejana, kalau dia rusak, bikin lagi ulang. Selama itu di tangan penjuna, di tangan Tuhan, itu bisa berubah menjadi bejana yang indah. Asal engkau beri hidupmu di tangan penjunan itu. Jangan biarkan sisi gelap menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi kita harus menguasai sisi gelap itu. Kita harus belajar tunduk kepada firman Tuhan, supaya sisi gelap tidak menguasai saya dan saudara. Kita tunduk pada firman Tuhan. Roh Kudus selalu menguasai saudara, bukan sisi gelap yang menguasai saya dan saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdiri. Saya percaya Tuhan selalu baik untuk saya dan saudara. Mungkin di hari-hari ini ada sisi gelap yang sementara mengintai engkau, bahkan sudah menguasai hati dan pikiranmu, membuat engkau tidak ada kehilangan iman. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara, peganglah tangan istrimu. Suami-suami pegang tangan istri. Anak-anak, orang tua saling berpegangan tangan. Di rumah engkau masing-masing engkau buat satu lingkaran. Mungkin di antara kalian sudah ada sisi-sisi gelap yang mengakibatkan masalah dalam rumah tangga, masalah antar suami istri, masalah antar orang tua dan anak, masalah antara orang tuamu. Tapi pagi hari ini, kalau engkau merasa masih ada sisi gelap, minta ampun kepada Tuhan saudara. Tuhan punya kesempatan, jangan engkau kehilangan iman. Tuhan beri engkau kesempatan untuk kembali dari kasih karunia itu. Roh Kudus, engkau bekerja bagi keluarga demi keluarga. Engkau mungkin tidak menyaksikan live streaming engkau sendiri, engkau tidak punya siapa-siapa, tapi hatimu sementara dikuasai, bahkan engkau terluka. Jangan biarkan hatimu dikuasai oleh sisi gelap bagaimana dengan Kain ini. Tapi engkau selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hatiku berat, tapi aku mau supaya wajahku berseri. Aku tidak akan fokus atau pikiranku tidak akan tertuju, mataku tidak akan tertuju pada persoalan atau masalah, tapi aku mengalihkan mataku tertuju kepada Engkau. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami. Angkat pujian ini. Dia jamah segenap hidupku. Angkat semua sisi gelap daripada keluarga kami dan beri damai di hatiku. Izinkan Tuhan bekerja. Amin, haleluya. Semua bagi
suami dan anakmu, orang tuamu. Lepaskan, jangan biarkan hatimu yang panas sehingga mukamu tidak berseri sebagaimana kain. Jangan biarkan sisi gelap menguasai dalam keluarga dan rumah tangga. Jangan engkau kehilangan kasih karunia, jangan engkau kehilangan kesempatan bertobat, maka engkau akan dikatakan dilahir dari yang jahat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sama firman Tuhan berkata, Bapa dari segala pendusta adalah jangan biarkan setan menguasai hati dan pikiran. Katakan dia jamah. Oh Yesus jamah. Amin. Senang jamah setiap keluarga rumah tangga. Jamah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, jamah orang tua, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Setiap sisi gelap itu kami tidak beri kesempatan, sebab kami punya firman, kami punya Roh Kudus. Saya percaya bagi hari ini Roh Kudus yang bekerja. Saya percaya sisi gelap ini dijamah oleh Tuhan. Kami berubah, kami dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak berontak dipulihkan oleh Tuhan. Yesus jamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan beri damai, amin. Dan biar damai surga kembali turun. Kasih karunia kembali turun bekerja di tengah keluarga dan rumah tangga. Dan kami bersyukur, setiap sisi gelap ini tidak akan lagi menguasai keluarga dan rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Semakin engkau mengeraskan hati, sisi gelap itu sementara mengintai engkau. Tidak bisakah wajahmu berseri? Jangan biarkan hatimu panas seperti kain, sehingga dia kehilangan kesempatan. Oh, puji Tuhan. Kalau engkau tidak mengindahkan firman Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa engkau lahir dari jahat. Saya percaya saudara bukan lahir dari yang jahat atau lahir dari jahat, tapi kita lahir dari kasih karunia. Kembali tetap kepada kasih karunia. Oh Yesus jamah. Terima kasih Tuhan itu jamahan. Kami percaya semua yang menyaksikan live streaming ini, di rumah atau di jalan, di kota, di mana saja engkau, semua sisi gelap atau yang bernama sesuatu yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus, dan kita akan kembali hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau luar biasa, kau luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau bekerja, menjamah setiap keluarga rumah tangga. Dalam nama Yesus, Yesus jamah. Terima kasih Tuhan. Mulai saat ini, setiap sisi gelap itu dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami hidup sesuai dengan firman. Kami mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu, tapi beri hatimu dijamah oleh Tuhan, beri pikiranmu dijamah oleh Tuhan, supaya sisi gelap ini tidak membuat engkau jatuh, tidak membuat engkau hancur, tidak membuat masa depanmu hancur, tetapi kasih karunia Tuhan akan berkelimpahan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.